Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah Sehat, Bu. sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, agar nanti kita belajarnya penuh berkah dan barokah, mari ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa dulu sebelum kita belajar. Pak Fasri, Mas Baik, Fasri. Bu. Baik, Bu. Baik, rekan-rekan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, cek dulu satu-satu ya. Bisa cek ke absennya dulu, absensinya dulu dari mulai Bu Mbak Rugaya ada, Dir Bu Mbak Sevi ada, ada ya Mbak Sevi ya? Mana Mbak Sevi kok nggak kelihatan ya? Oh iya ada. Mbak Ilma, Mbak Francis, oh iya Mbak Francisca, Ada Ibu. Mas Fasril, Bu, hadir. Mbak Uswatun, Hadir Bu. Mbak Feni, Ada Bu. Mbak Teresia. Mana Mbak Hadir Teresia? Bu. Hadir. Mbak Revi, Hadir Ibu. Mbak Reni, Hadir, Bu. yang terakhir Mbak Nur Hayati. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum mulai bisa cek kelengkapan dulu ya. Tolong dilihat teman satu bangkunya, adakah yang belum lengkap? Sudah lengkap semua, Bu Dwi. Bu. Bagus, mantap sekali. Nah, harusnya anak perkantoran seperti itu ya, harus lengkap. Jadi nanti kerja di perkantoran pun bisa lengkap sesuai dengan baju-bajunya, kemudian atributnya harus lengkap. Mantap sekali. Nah, kita hari ini akan belajar tentang kimia ya. Kemarin kita belajar soal apa ya? Sebentar, saya mau share screen dulu ya. Sebentar. Apakah sudah tampil? Sudah Bu. Ya, Bu, sudah tampil. Baik, mari kita mulai ya. Nah, Mungkin bisa dibesarin, Bu, supaya oh kelihatan. iya, maaf. Makasih, Ibu Bu gimana Dwi. ini? Sudah kelihatan oh belum, Mbak Reni? Ya, sudah, Bu. Sudah jelas, Oke. Bu. Oke, sip, mantap. Nah, kita mulai ya. Nah, kita perhatikan yuk sama-sama. Apa ini gambarnya apa aja ini? Di depan ini ada gambar apa aja? Pisang Ada Ibu. pisang, Bu. Ada meja, ada kursi. Ada Oke. meja. Ada kursi. Ada Ada laptop. laptop. Oh iya. Ada laptop, ada meja, kursi, pisang. Pinter. Oke, nah kira-kira ini kan kemarin kita sudah belajar materi, sudah belajar sifat-sifat materi, ya kan? Nah, kira-kira benda-benda ini gimana sifat fisikanya? Ayo, siapa bisa jawab ini? Mohon untuk menuju Sifatnya pisang gimana? Ayo, Mbak Reni bisa? bagian depan kanan. Sifat apa, Ibu? Sifat fisikanya. Iya. Sifat fisikanya pisang itu berwarna kuning. Tadi ya berdasarkan gambar ya, iya. Bunda. Warnanya Ya, yang sana kuning. lihat. Kemudian Ya.
rasanya itu manis, ada yang asam juga, ada yang sepet juga, Ya. seperti itu Bu. Oke. Kemudian kulitnya itu agak licin Bu. Oke, mantep. Terima Nah, kasih itu Bu adalah Dwi. sip. Itu adalah sifat-sifat fisika dari pisang. Nah, gimana dengan sifat kimianya dari pisang? Ayo, siapa ini? Mungkin Mbak Revi. Ayo, Mbak Revi. Sifat kimianya mungkin itu ya Bu, kalau sudah dibuka kemudian dibiarkan terlalu lama di udara itu bisa berubah warna kecoklatan. Itu Bu Dwi. Iya. Oke, mantep sip. Apa ada lagi yang bisa menambahkan? Mungkin Mbak Ilma, Membusuk Ibu, kalau lama tidak dimakan nanti membusuk. Bagus. Nah, itu adalah benda yang pertama. Ada punya sifat fisika, yaitu tadi warnanya kuning, yang pisang warnanya kuning, rasanya ada asam, manis, sepet, kemudian kulitnya licin yang sudah disebutkan teman-teman tadi, itu merupakan sifat fisika. Nah, kalau sifat fisikanya dari benda yang pertama, yang kedua tadi ini apa namanya? Meja. Ya, meja aja. Gimana sifat fisikanya? Ayo, Mbak Nur. Keras, Oh iya, Bu. keras. Terus apa lagi? Mungkin warnanya Warnanya coklat. Warnanya coklat Ibu. iya. Terus apa lagi? Permukaannya halus Bu. Halus. Oh iya, sip. Berarti sudah paham betul ya ini sifat fisika sama sifat kimia ya. Kalau sifat kimianya mungkin kita ke meja. Sifat kimianya meja gimana? Kalau dibakar nanti Keras Bu. gosong. Masa sifat kimianya keras, sifat kimianya meja masa keras? Oh iya. Dibakar Bu. Menghasilkan Oh iya, mudah terbakar ya. Nih, kalau meja itu ya. Mungkin kalau apalagi ada enggak sifat kimianya dari meja? Nah, kalau mungkin dibiarkan di udara yang terlalu lembab bisa gapuk enggak itu? Lapuk enggak kira-kira itu? Meja. bisa Bu. Bisa lapuk Bu. Bisa Bu. Iya. Bisa Bu, lapuk Bu. Mudah lapuk Nah. kalau kena air. Nah, itu adalah sifat-sifat kita mereview kemarin. Nah, kenapa kita belajar ini? Tujuannya adalah nanti ini setelah sampai nanti ada melakukan mengamati gambar, ada melihat praktikum yang akan sampai lakukan, sampai dapat mengidentifikasi perubahan materi. Kemudian sampai juga bisa menganalisis karakteristik perubahan fisika, perubahan kimia, sampai bisa presentasi dengan baik. Nah, kenapa ini sampai diajari ini di anak-anak perkantoran? Nah, sampai kan nanti di kantor itu kan berkaitan dengan barang-barang, berkaitan dengan penyimpanan dokumen. Harapannya dengan sampai nanti belajar ini perubahan materi, baik perubahan fisika maupun perubahan kimia, sama bisa memilih barang-barang yang aman untuk dokumen-dokumen kantor. Begitu. Gimana? Bisa kita mulai? Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ini kita ke suatu permasalahan. Ini ada yang namanya filing kabinet. Ada kertas-kertas. Nah, ini kita amati apa yang terjadi pada benda-benda ini. Ya, Mengalami Yang lemari. ya yang lemari ini lemari besi, nggih, Mas Fasril, tidak gimana? Yang lemari mengalami perkaratan, Bu. Oh iya, berkarat ya. Tuh. Kemudian ada lagi yang lainnya. Nih gambarnya apa ini? Yang Mungkin gambar yang kedua. kertas dibakar jadi abu. Oh iya, dibakar jadi abu. Mungkin yang ini, yang satunya, yang ini, gimana ini? Kertas Oh, Kertas tercacah. oh iya, Tercacah oleh mesin. Nah, ini adalah mesin pemotong anak-anak. Ini gunanya untuk memotong-motong kertas. Nah, ini nanti kita akan mengidentifikasi barang-barang ini. Nah, ada perubahan apa di sana? Nah, kita bagi-bagi kelompok dulu ya. Yang kelompok pertama ada Mas Fasril.
ada Mbak Reni, ada Mbak Rugaya. Kemudian di kelompok kedua ada siapa ini ya? Mbak Ilma, Mbak Sevi, Mbak Francisca, sama Mbak Feni. Kemudian di kelompok yang ketiga ada Mbak Nurhayati, Mbak Revi, Mbak Usfatun, Mbak Teresia. Gimana? Sudah siap? Oke, sesuai dengan kelompoknya. Monggo bergabung sesuai dengan kelompok. Ya. Bu, Oke, iya. Gimana Mas Fasril? siap Bu. Oke, mantap Mas Fasril. Nah, bergabung, tidak usah gaduh, silent, tapi tetap kerja, tetap moving, tetap semangat. Oke, monggo, ayo silakan bisa bergabung dengan Ayo kelompok kelompoknya. 1. Rugaya, Reni, kelompok 1. Kelompok 2 siap. Ayo kelompok 2 ya. Ya. Sudah. Oke, Ya. Kelompok Sudah. dua Ya, Bu. siap, Bu. Sudah siap. siap. Nah, selanjutnya. Bu. Nah, setelah sampean amati sesuai dengan kelompoknya, ayo dirumuskan kira-kira benda-benda tersebut itu apa yang terjadi terkait dengan perubahan materi. Ayo, boleh dituliskan. Oh ya Ibu, mohon maaf lupa, belum ada LKPD ya? Nanti bingung semuanya. Baik, ini Iya, kalau Bu. Mas Fasil dibagikan LKPD-nya masing-masing anak satu. Jadi meskipun bisa bekerja berkelompok, tetap LKPD-nya masing-masing dapat. Oke? Bu, Oke, sudah ya Mas Iya. Fasil sudah dibagikan semua ya? sudah Bu. Oke. Nah, sebentar. Mungkin saya perlihatkan aja ya di depan terkait dengan LKPD-nya. Sebentar. Nah, sambil mengamati, sambil Ibu men-share LKPD-nya, bisa sambil berdiskusi, bertukar pendapat, merumuskan masalah. Monggo silahkan dengan kelompoknya masing-masing loh ya. Nah, gimana? Sudah dapat? Gimana? Rumusan masalahnya sudah dapat? Sudah dapat atau belum? Kelompok Mas 1 Fasil, sudah gimana? Bu. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 gimana? Sudah? Mbak Ilma? Dengan teman-teman kelompoknya sudah? Sudah dapat? Sorry, Bu, masih diskusi. Oke, jangan lama-lama ya, saling tukar pendapat, jangan lama-lama. Kemudian Mbak, ini kelompoknya yang ketiga, Mbak Uswatun. Gimana Mbak Uswatun? Sudah belum? Perumusannya? Masih diskusi, Bu. Oke. 2 menit lagi ya diskusinya. Jangan lama-lama. Nanti sampean kan banyak yang dilakukan. Kita harus praktikum. Jadi kalau sampean lama-lama nggak bisa praktikum, nggak bisa mengidentifikasi masalah, nanti merumuskannya kan cuma sudah. Oke, sudah saya kira cukup waktunya. Saya kira gimana? Bentar, saya share LKPD dulu ya. Nah, gimana ini? Sudah kelihatan apa belum? LKPD yang ditampilkan Sudah, Bu. ini. Oke, sudah ya, sudah. Nah, bentar. Bukan ini. Bentar. Nah, sambil ini gimana? Yang kelompok pertama rumusan masalahnya apa? Sambil Ibu share screen, mungkin bisa disampaikan Mas Fasril. Rumusan yang pertama Baik apa? Bu. Rumusan yang pertama, apa yang menyebabkan lemari besi menjadi berkarat? Oke, boleh. Yang kedua, menjadi apa kertas setelah terbakar? Oke, yang ketiga. Manakah yang termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Good, mantap kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2. Mungkin Mbak Francisca ini mewakili teman-temannya. Ya Bu, terima kasih. Kurang lebih sama Bu ternyata dengan yang sudah disampaikan kelompok 1. Ini kenapa lemarinya berkarat. Kemudian apa sih yang dipakai untuk menentukan mana yang perubahan
fisika, mana yang perubahan kimia. Itu Ibu. Terima kasih. Oke. Mungkin kelompok 3 sama juga. Apakah ada yang lainnya? Mungkin dari kelompok 3 pendapat yang lainnya? Sama Bu Dwi. Oh, sama. Oke. Nah, sudah dirumuskan. Nah, sekarang sampean cari di buku. Boleh baca buku, boleh baca bahan ajar, boleh melihat video yang sudah di-share sama Ibu. Kemudian boleh baca artikel. Nah, sampean baca literatur dulu, kemudian sama-sama dengan kelompoknya sampean sudah dirumuskan ya tadi masalahnya, sampean cari itu apa namanya, buat hipotesanya ya, kira-kira apa jawabannya, apa kok bisa, kenapa kok bisa berubah, terjadi perubahan apa ya. Nah, ayo berkelompok lagi 5 menit ya. Apa ya, 5 menit aja baca-baca, kemudian lihat, nanti diskusi lagi. Gimana, sudah dapat hipotesanya? Halo, halo. Gimana, sudah dapat hipotesanya apa belum? Kelompok 1? Iya Bu, Sudah. hipotesisnya perubahan fisik ditandai dengan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia ditandai dengan menghasilkan zat baru. Oke, sip, mantap. Kelompok 3. Sekarang kelompok 3. Gimana kelompok 3? Kelompok 3, ayo. Siapa yang mewakili? Mbak Revi atau Mbak Teresia mungkin? Loh, ini kok pada diem semua? Belum selesai atau bagaimana? Mungkin Mbak Sevi, Mbak Nur Sevi mungkin dari kelompok 2. Mbak Nur Sevi kemana ini? Oh, mungkin Mbak Ilma Budah yang mewakili kelompok 2 lagi. Jadi Ibu, sebenarnya hampir sama dengan punyanya Pak Basril, tapi mungkin beda bahasa saja. Kalau yang perubahan fisika itu tidak bisa kembali ke bentuk, bisa kembali ke bentuk semula. Terus kalau yang perubahan kimia itu tidak bisa, jadi bersifat permanen. Begitu Ibu. Terima kasih. Jadi mantap. Nah, pertanyaannya ini, apa boleh ya Ibu bertanya ini kelompok 2, kok bisa itu menemukan zat baru, ada tercipta zat baru untuk perubahan fisika, ada terbentuknya apa namanya, tidak terbentuk zat baru untuk fisika. Nah, kira-kira kita bisa enggak melakukan praktikum kecil gitu yang ada di sekitar kalian? Ibu kebetulan sudah menyiapkan bahan, tinggal sampai nanti pilih bahannya yang mau dibuat apa. Nah, boleh itu. Gimana? Bu, Bisa? bisa Oke, Ibu. jadi Bisa Bu. nah, karena untuk menguji hipotesanya sampean sudah sampean buat ini, sampean harus mengkajinya baik dari literatur atau bahkan melakukan percobaan. Nah, sekarang sampean buat langkah-langkahnya dulu. Sampean tentukan bahan-bahannya dulu, alatnya apa, kemudian baru buat langkah-langkahnya. Nah, sekarang tentukan dulu itu mau bahannya apa, mau alatnya apa. Nah, di depan itu sudah banyak bahan, boleh pilih bahannya. Itu ada kertas, itu ada gula pasir, itu ada air, kemudian itu juga ada garam, ada mentega. Nah, boleh itu dipakai. Itu sudah siapkan, tinggal sampai mau milih gimana. Atau mungkin boleh loh sampai ada punya barang apa yang bisa sampai ujikan nanti bisa berubah, termasuk perubahan fisika atau kimia, itu boleh sekali.
Mana? Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kok dari kelompok 1 ya? Saya ke kelompok 3 saja. Kelompok 3 sudah siap ini? Untuk langkah-langkahnya? Iya, Bu. Oh, belum? Sudah Mbak Feni? Kok Mbak Feni ya? Mbak Revi sudah belum? Sudah, Ibu. Oke, mantap. Sudah dibuat bahan-bahannya, sudah dituliskan, alatnya sudah dituliskan ya. Pada LKPD itu ada, sudah ya? Iya, Nah, Bu, sudah. Baik, Bu, Tapi yang sudah. Sudah mantap sekali. Nah, sekarang bisa melakukan percobaan sederhana. Nanti sampai amati itu ada. Kalau di perubahan itu nanti perubahan ini sampai misalnya ada apa tuh? Misalnya ada gula sampai yang cairkan, sampai taruh kasih air. Nah, nanti perubahannya apa? Ciri-cirinya gimana? Perubahan apa yang terjadi? Ciri-cirinya gimana sesuai dengan pengetahuan sifat fisika dan sifat kimia. Gimana? Bisa? Bisa, Bu. anak-anak? Bisa, Bu. Ini kok, Baik, Bu. kok kurang semangat ya? Bisa, Ibu. Iya, Bu. Bisa Ibu, semangat ini. Bisa, Bu. Ya Bu, Mantap. Oke, mantap. Sip. Yuk, lanjutkan yuk. Nah, harus diskusi loh ya, kerja kelompoknya ini praktikumnya ini jangan ada yang santai-santai, semuanya berperan, harus itu berperan. Ada yang mau percobaan ini, mau ini, harus berperan masing-masing, jangan ada yang nganggur, ongkang-ongkang. Oke, Mbak Reni gimana? Ini kelompok berapa tadi Mbak Reni? Kelompok 2, ini kira-kira mau apa, mau buat apa ini Mbak Reni? Kelompok 1 kalau nggak salah iya, saya sama Pak Fasri. Oh iya, sama Mas Fasril ya, maaf Mbak Reni, berarti wis tua ini, banyak lupanya. Gimana Mbak Reni? Mau praktikum apa ini kira-kira? Mau buat bahan apa ini? Bahan yang mau dipakai apa Mbak? Saya mau praktikum itu Bu, perubahan kimia Bu. Oke, bahannya mau ambil apa itu kira-kira di depan? Atau mungkin punya bahan yang lainnya yang mau diuji? Saya mau itu Bu, kertas, Oke, mantap. kemudian dibakar Ibu. Oke, ya, hati-hati loh ya. Hati-hati membakarnya, nanti Ya, ruangannya ini bisa terbakar. Harus hati-hati. Oke, apa? dibakar, kemudian gula saya masukkan Oke. di sendok, terus saya panaskan di atas Oke. lilin Ibu. Itu Mantap. rencananya itu Mantap. aja. Terus bawa es batu Bu. Oh, tadi beli di kantin itu, es batunya. Iya. Bisa mari beli di kantin Bu Dwi, Oh, mantap. Oke, supaya bisa sip. bawa praktikum Bu. Sip, mantap Mbak Reni. Sip. Nah, kelompok 1 ini bisa praktiknya dilanjutkan ya. Nah, kita ke kelompok 3. Saya mau ke kelompok 3, jalan-jalan dulu ke kelompok 3. Mbak Uswa, mana Mbak Uswa ya? Iya, Bu. Saya bawa lilin, Mbak Uswa. Bu. Lilin sama korek, mantap, Bu. bawa lilin. Tuh ya, ambil di depan kan tadi ya. Nah, oke. Mau Beli, diapain Bu. ini lilinnya? Mau Beli, bakar. Masya Allah. Iya. Mau Sama dibakar, tetap korek. ya, hati-hati. Ya. Hati-hati ya kalau bakar-bakar tuh hati-hati. Soalnya ini barang-barangnya yang bersifat yang berdadah dimasukkan ke tas atau ke bangku, dalam bangku dulu. Oke. Nah, nanti ini harus masing-masing bisa lakukan percobaan loh ya, kan banyak itu barang-barangnya. Nah, aku tak ke kelompok dulu. Mbak Francisca, Mbak Feni mana ya? Hadir. Mbak Feni, ini mau kelompok 2 mau praktikum apa ini kira-kira? Ini kok Yang semua mana yang mau teman-teman dipakai? semua Bu ya. Saya sampai bingung nih mau praktikum apa ini. Kertas dibakar sudah, Oh. dilelehkan sudah. Kemudian Itu ada mentega. Oh, mentega. Itu ada, itu ada cuka itu ada cuka. Oh, ada juga bisa Bu, boleh. Oh, Ya. ada. Oke, mantap kan? Bisa kan? Oke, itu sip, banyak Bu. bahannya juga. Kasih. Sip. Oke. Nah, dah. Bang, percobaannya sudah dimulai kan sama-sama. Nah, kalau gitu, ini sudah selesai belum percobaannya? Sudah Ibu. Sudah, oke. Yuk
sudah dipresentasikan ya dari percobaan-percobaan tadi ya ke depan kelas ya, ke depan satu-satu, nanti teman yang lain menanggapi, memberi saran. Oke, bisa kan? Siap Bu, saya mau presentasi dulu Nah, Bu. Kelompok 1 boleh. Mantap. dapat nilai plus ya Bu ya, karena maju dulu. Nanti Dapat dapat nilai ya. nilai plus. Oke, Karena maju dulu. sama nanti saya bawa beng-beng banyak, saya kasih beng-beng nanti ya. Ya, aduh. Oke, Ya, sip. ya Bu. Nah, ayo. Di sini Gimana? kami dari kelompok 1 mau presentasikan untuk perancangan praktikum perubahan fisika dan kimia. Yang pertama yaitu Oke. kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar Ya. itu menjadi abu, tidak bisa kembali ke bentuk semula, itu disebut perubahan Ya. kimia. Kemudian yang Terus. kedua, gula yang dibakar di atas sendok, akhirnya menjadi warna hitam, menjadi arang. Itu juga termasuk perubahan kimia karena tidak bisa kembali ke bentuk semula. Yang ketiga yaitu es batu mencair. Perubahan wujud zat padat menjadi cair itu termasuk perubahan fisika. Terima kasih Bu. Jangan lupa hadiahnya ya Bu buat kelompok 1. Mantap. Terima Ada kasih. mungkin teman yang lain. Oke, sip. Beng-bengnya nanti bisa diambil di depan kelas ya. Kelompok 1 yang tampil duluan, semangatnya, keberaniannya mantep. Nah, mungkin teman yang lainnya mau dapat beng-beng juga enggak ini? Boleh beri tanggapan atau mungkin pertanyaan sama kelompok 1? Boleh. Ayo, ini kelompok 2, kelompok 3 mau bertanya apa mau menanggapi atau mau beri saran mungkin? Loh, ayo. Ini enggak mau dapat beng-beng ini. Kelompok 1 sudah bagus sekali Bu percobaannya. Wow, ya. Berbagi beng-beng sama saya ya Bu Reni ya nanti. Ya, bagi temannya bersedekah Bu. ya. Berbagi. Nanti. Oke. Nah, kelompok 2 mau tampil atau kelompok 3 mau tampil? Loh, kelompok 2 mau tampil. Mbak Ilma, Mbak Sevi, Mbak Francisca, Mbak Feni mau tampil enggak ini? Di kelompoknya Reni ya Bu? Iya. Iya, tadi kelompoknya Mbak Reni, kelompok 1 yang tampil. Sekarang kelompok 2 mau tampil enggak? Hasil percobanya tadi kan kebingungan tuh tadi. Mau pakai apa kan sudah itu ada. Apa mungkin tadi pakai cuka? Gimana? Kan bisa itu. Ayo, tadi kan sudah toh. Hasilnya gimana hasilnya cuka tadi? Diapain cukanya? Saya tadi percobaannya kertas dibakar itu kan Ibu Dwi, kertas dibakar tidak bisa kembali. Oh iya boleh. Tidak ciri-cirinya gitu ya Mbak Sevi ya tadi. Perubahan kimia. Oke, mantap kelompok 2. Iya. Apalagi kemudian gula itu tadi apabila dipanaskan Ibu di atas api, maka lamaan akan menjadi arang. Nah, itu juga perubahan kimia juga. Oke, mantap. Sip, kelompok 3 gimana? Bisa maju ke depan ini untuk mempresentasikan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Nah, ini kelompok 3 gimana? Saya Bu. Mau presentasi. Oke, Ya. mantap. Bu Us, Mbak Uswatun. Ya. Lilin itu ketika dibakar. Nah, kalau lilinnya melayang itu kalau dingin ternyata kembali lagi, Bu. Menjadi keras. Ya, menjadi Kemudian keras kalau lagi ya, benangnya kita itu, Bu, nggak bisa kembali itu. Kok kebakar ya iya. benangnya, Bu? Berarti di lilin tuh berarti ada 2 perubahan berarti ya? Iya, Bu. Oke, nah sudah, semuanya sudah. Nah, nanti kita kesimpulannya di akhir-akhir saja. Kira-kira tadi apa kendalanya selama percobaan itu apa ya? Ada, nggak ada kendala ya? Lancar-lancar semuanya ya? Nggak ada, Bu. Lancar Bu. Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alamin. Nah, kalau kegiatannya juga gitu, semuanya sudah berperan aktif. Mungkin ada 1-2 yang masing-masing males, masing-masing malu untuk mengatakannya. Minggu depan nggak boleh gitu. Nanti next time harus lebih baik lagi. Nah, menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini ya? Siapa yang bisa ini kira-kira? Ayo, angkat tangan. Satu menit lagi, Bu.
Ya Ibu. Nah, oke, gini. Kita sudah belajar tadi tentang perubahan. Nah, kesimpulannya adalah apa? Oh ya Mbak Ilma, silakan kesimpulannya Mbak Ilma. Untuk kesimpulannya itu sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan dari kelompok 2 Ibu. Jadi kalau perubahan kimia adalah perubahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kalau yang perubahan fisika itu bisa kembali. Terima kasih Ibu. Mantap. Ada yang lain? Ada yang lain enggak ini mau atau sepakat atau sependapat? Iya, yang mengangkat tangan itu? Mbak Reni, Tambahkan aja Bu, perubahan fisika itu termasuk perubahan wujud zat. Kemudian sudah cukup waktunya Bu. Iya Bu. Nah, pelajarannya sudah berakhir ya, Nana sudah disimpulkan. Harapannya dengan ini sampai nanti kedepannya bisa mengimplementasikan ini untuk peralatan kantor, bisa memilih di dunia kerja, bisa memilih peralatan yang baik. Nah, sudah cukup. Nanti ada tugas di rumah bisa sampai kerjakan, bisa dikerjakan bersama-sama. Sekarang karena ketua kelasnya sudah izin, mohon yang wakilnya Mbak Sevi ditutup dengan berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kimia hari ini, mari semoga materi yang diberikan oleh Ibu Dwi bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Amin. Selesai, beri hormat sama Ibu Guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Depan lagi. Terima kasih. Ya, lupa Bu ya, hadiahnya. oke, mantap. Oke, nanti bisa tuh ada di depan, boleh diambil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi yang dilakukan oleh Bu Dwi, karena Pak Fasil juga sudah keluar, maka saya minta kesediaan Ibu Sevi untuk memberikan sekilas lah, ya. Bagaimana menurut Ibu? Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Apresiasi buat Ibu Dwi, selamat sudah mempresentasikan peer teaching hari ini tentang perubahan materi ya. Secara sekilas sudah bagus Ibu. Dari model yang Ibu pakai untuk hari ini kan PBL ya Ibu Dwi ya. Ibu Dwi, PBL. Ibu Sevi. Baik. Iya betul, pakai PBL. Ya, saya lihat dari fase-fase sintaknya tadi sudah memenuhi apa yang diharapkan di PBL tadi. Itu yang pertama mengapresiasi, kemudian dimotivasi, di situ juga dilihatkan gambar-gambar ya. Di situ juga dilihatkan gambar-gambar, kemudian anak diminta untuk mengamati, kemudian diberikan masalah, hipotesis, mungkin tadi di LKPD-nya ya tadi hampir kelupaan. Jadi tapi sudah disampaikan, sudah benar. Kemudian dari fase itu tadi ya, mungkin ini Ibu ya dari diskusi tadi yang mungkin agak lama itu di ini Ibu mengorganisasikan di situ. Nah mungkin dari situ Ibu Dwi lebih mengorganisasikan waktu sehingga waktu yang diberikan nanti agar lebih cukup. Jadi kalau untuk fase-fasenya sudah dilalui dengan baik sehingga tadi makanya di kesimpulan akhirnya melewati batas waktu sehingga apa ada. Ya. Jadi belum semua kelompok seperti itu Ibu. Tapi setelah keterusan bagus ya. Gitu Ibu Irijian. Terima kasih Ibu. Begitu Ibu Irijian. Terima kasih Ibu Sevi atas sekilas tentang pengamatan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh Ibu Dwi. Baik, saya melihat RPP dari Ibu Dwi ini
tetap sama kemarin ya, itu Lodz. Memang sudah diakui juga karena di kisi-kisi soalnya memang dia katakan di situ Lodz. Lodz itu C2 ya, mengidentifikasi perubahan materi, menganalisis karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia. Kira-kira menurut Ibu Dwi, apakah ini tercapai tadi? Ketika Ibu mengajar tadi, apakah tercapai ini? Menganalisis karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia? Ibu Dwi? Iya Ibu, karena sudah bisa menyampaikan. Iya Ibu, sudah tadi teman-teman sudah bisa menyampaikan ciri-cirinya, ciri-ciri perubahannya melalui berdasarkan praktikum itu Ibu. Itu yang saya amati sih, yang saya simpulkan begitu. Dia sudah bisa menyampaikan ciri-cirinya tadi enggak? Atau hanya mengatakan ini terjadi perubahan fisika karena tidak bisa karena dia kembali lagi ke bentuk semula? Secara gamblang itu masih belum spesifik untuk penyampaiannya itu. Jadi hanya iya Bu, ya, karena itu Ibu meminta semua kelompok tampil dalam waktu yang hanya sebentar, tidak terjadi diskusi di situ. Jadi ketika misalnya tampil siswanya itu kan harus dikaji lebih dalam dengan melalui diskusi. Ini semua siswa diminta tampil setiap kelompok ya. Jadi kalau saya perhatikan memang rata-rata kita sebagai guru itu selalu meminta semua siswa tampil ke atas. Hanya tampil saja menyampaikan itu, tapi tidak ada yang bisa didiskusikan di kelas gitu. Ya, inilah yang saya katakan bahwa ketika nanti berdiskusi di kelas, maka perlu ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dipertanyakan oleh siswanya. Ya, jadi siswa bertanya kepada pemberi materi di atas atau penyampai materi itu. Jadi akan terjadi diskusi yang bagus, lalu kemudian di sana mungkin akan timbul ide-idenya siswa, akan muncul kreativitasnya siswa kan, akan muncul keterampilan berpikir kritisnya, nanti akan muncul di sana decision makingnya. Nah itu yang tidak bisa saya lihat, karena saja tidak ada yang bisa ini. Oke. Jadi itu tadi untuk RPP itu masih Lodz IPK-nya. Kemudian Ibu masih bisa dibenahi ya Ibu ya, itu nanti Bu ya. Untuk mengubahnya dan kemudian nanti di situ tiba-tiba dia melakukan percobaan, ya kan? Tiba-tiba muncul siswa melakukan percobaan. Apakah memang siswa diminta langsung melakukan percobaan ya? Padahal saya lihat tidak. Kan tadi seperti itu di LKPD-nya. LKPD-nya itu membuat perencanaan, kemudian dia melakukan percobaan. Ya, tapi di dalam di dalam IPK keterampilannya sudah langsung melakukan percobaan. Kemudian kalau saya lihat memang di instrumen penilaiannya juga merancang percobaannya, ada instrumen penilaiannya. Jadi persiapannya, pelaksanaannya dan pelaporannya itu ada, saya lihat. Nah, itu. Kemudian nanti kami saya perbaiki Ibu. Kemudian pada saat Ibu di persepsi, Ibu sudah menampilkan apa yang Ibu tampilkan tadi? Pisang ya? Itu, ya pisang sama meja itu, mengidentifikasi sifat fisika sama sifat kimia dari pisang sama meja. Ya, jadi dilalui dengan pengamatan sifat fisika, kemudian bagaimana sifat kimianya, kan itu akan mengarah pada perubahannya nanti. Ini sudah mulai bagus ya. Ibu yang perkantoran ya? Iya Ibu, saya perkantoran. Oke. Kemudian di orientasi siswa pada masalah. Jadi Ibu ada kompetensi dasar, ada orientasi siswa pada masalah. Ya, jadi di situ tadi guru sudah meminta siswanya Pak Fasril itu tadi sudah menyampaikan permasalahannya. Itu bagus Bu, itu bagus. Ya. Tapi saya minta Ibu selalu meminta kalau misalnya siswanya sudah ada sesuatu yang dia sampaikan begitu, tolong Ibu bisa memberikan penghargaan kepada siswanya
ya apresiasi itu yang dia maksudkan tadi Bapak Pak Firmansyah, kemudian pujian kan maksud saya, kemudian mungkin bisa ditanyakan lagi kepada yang lain. Tapi tadi kan kelompok yang lain mana pertanyaannya, itu kan sudah bagus di situ ya Bu ya. Tetapi ingat Bu bahwa permasalahan yang dibuat oleh siswa betul-betul mengarah pada pencapaian tujuan. Jadi memang dia identifikasi dulu. Silakan siapa yang mau menyampaikan pertanyaan. Lalu kemudian nanti dari identifikasi masalah yang sudah dibuat, maka di sana akan dia memilih masalah apa yang akan dia rumuskan. Ya kan? Tentu permasalahan yang dia rumuskan itu harus mengarah pada pencapaian tujuan. Ya? Ya Ibu. Ya Ibu. Kemudian setelah saya lihat di instrumen penilaiannya Bu, Ibu tidak punya soal. Jadi yang ada itu hanya kisi-kisi. Soalnya belum ada. Iya Ibu. Iya Ibu, itu belum saya benarkan. Soalnya kemarin kan yang terakhir formatnya itu kan, iya memang belum ada. Nanti mau saya tambahi. Nanti sudah saya revisi, belum saya unggah Ibu. Ngapunten. Ya. Saya tadi ngeduduk soalnya yang tidak bisa pitching tadi, saya langsung ngeduduk takut. Jadi seperti ini tadi kan dia sudah sampaikan perubahan fisika bisa kembali pada keadaan semula, perubahan kimia tidak bisa kembali pada semulanya. Yang mana itu yang tadi perubahan kimia Bu? Yang itu Bu, apa namanya, kertas dibakar dan besi yang berkarat itu tadi Bu. Terus kalau kertas itu dibakar itu semua perubahan kimia. Itu perubahan kimia semua ya Bu? Iya. Iya, perubahan kimia semua. Ragu, kan gitu. Ragu. Perubahan kalau lilin yang dibakar, ada enggak tadi percobaannya lilin dibakar Bu? Ada Ibu, ada tadi ada yang melakukan lilin dibakar itu ada 2 perubahan, yaitu perubahan fisika sama perubahan kimia. Itu di lilin yang terbakar tadi itu Bu. Tadi sebenarnya Ibu tidak minta kepada siswa mengapa di sana ada 2 perubahan fisika dan kimia. Baik. Justru itu sebenarnya yang perlu dikaji. Itu perlu dikaji. Mengapa dikatakan di sana ada perubahan kimia dan ada perubahan fisikanya? Kemudian pada saat Ibu Reni tampil, tidak terjadi tadi diskusi yang saya maksudkan tadi. Jadi tidak ada diskusi yang interaktif begitu ketika itu tampil. Padahal itu kan sebenarnya bisa terjadi itu dengan baik. Kemudian diperhatikan yang lain, terutama juga Ibu Dwi ini tentang penggunaan waktunya. Ya, tadi itu juga sedikit bermasalah terhadap penggunaan modelnya. Ketika Ibu sudah masuk di analisis dan evaluasi, Ibu sudah langsung menyimpulkan. Padahal itu kan belum sampai ke situ Bu. Jadi analisis evaluasi nanti setelah terjadi diskusi, itu kan tidak akan muncul tadi kan Anda ada diskusi kelas, hanya menyampaikan. Jadi setelah ada kelompok yang menyampaikan, kemudian terjadi diskusi kelas, tentu siswa akan melakukan refleksi diri di bagian analisis dan evaluasi, lalu kemudian di situ Ibu minta lagi untuk kembali ke kelompoknya masing-masing, lalu kemudian perhatikan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya tadi, ya kan? Pada saat setelah selesai diskusi kelas ini, anak-anakku bisa melihat kembali apa kelebihan dan kekurangan yang kalian sudah buat di dalam LKPD-nya. Apakah ini sudah benar-benar sudah sesuai, sudah benar? Dan jika tidak, berarti kalian harus berdiskusi kembali di kelasnya, di kelompoknya, lalu kemudian pastikan jawabannya itu sudah benar. Ya, jadi itu namanya memberikan penilaian Bu atau evaluasi. Ya, seperti itu. Memberikan evaluasi itu artinya ketika siswa sudah berkesimpulan bahwa ini sudah benar, ya, maka dia akan melakukan evaluasi. Oh, ini saya sudah
benar gitu ya. Itu evaluasi. Baru sesudah itu dibuat simpulan. Ibu harusnya memberikan penguatannya tentu ke arah pencapaian tadi tujuan dan manfaat yang ibu sampaikan di awal. Kemudian harusnya diberikan tes evaluasi, tapi ini tidak ada evaluasinya. Ibu lupa sampaikan barangkali kasih evaluasi. Iya tadi. Iya, sebenarnya Tadi itu kan tidak cukup waktu Ibu. tapi kan sebenarnya Iya. itu makanya saya beri Nggak terasa tiba-tiba sudah 30 menit. karena itu sudah lewat lama Bu. Jadi sebenarnya itu kan bisa Ibu Iya. langsung katakan, ayo naikkan kertas kita akan ujian. Kan biar juga tidak ditunggui. Yang penting itu sudah Ibu ingat dan Ibu sampaikan seperti itu kan sudah nampak. Jadi yang terakhir ini yang sangat tidak tersampaikan karena Ibu kehabisan waktu. Saya kira cukup seperti itu ya. Siang ini kita sudah mau menutup. Ya, terima kasih Bu.